melindungi? Peringatan. Oh, peringatan. Apa tadi yang kubilang? Kita ngarang kali. Ancaman. Halo semuanya. Halo. Halo, kali ini di channel Bu Eka kita akan belajar hal baru. Ada yang galak tapi sayang. Yes. Ada yang halus tapi nendang. Apa itu? Hati-hati jangan sampai salah rasa, Mak. Ya. Selamat datang di channel Bu Eka. Kali ini Ibu akan jadi tempat belajar peka biar kamu nggak gampang baper ya. Dan nggak kena mental kalau guru-guru kamu ngomong. Kali ini baru-baru ini ribut di sekolah kita nih, Bu. Apa itu? Nah, jadi sebelum itu kita akan perkenalkan narasumber kita yang paling cantik. Yang pertama Bu Nova Nurija. Ya, halo, saya Nova Nuriza, saya guru bahasa Indonesia. Kemudian narasumber kita juga yang paling cantik sepenegeri singgah sunggal namanya Bu Ana Hasana. Halo, saya Bu Ana, Ibu Guru MN yang Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Kabar Bu Ana gimana? fine-fine aja. Oh, bahasa Inggris, guys. Oke, Bu. ngeri nih Bu, kali ini topik kita tentang ancaman. Wow. Ancaman ya. Soalnya nih banyak nih siswa yang curhat. Ya, apa itu, Bu? Siswa yang curhat ini, katanya guru suka ngancam nilai, Bu. Ancam nilai? Gini contohnya ya Bu ya, kalau kamu nggak ngerjain tugas nilai kamu gak ada. Nah, atau kadang-kadang ada juga orang tua yang curhat nih, anaknya dibilang gini merasa tertekan. Padahal mungkin maksud orang tuanya bukan gitu sih Bu. Nah, nanti 30 menit ke depan kita guru ibu bertiga nih akan mencerahkan kalian semua. Tapi yang paling penting saya dicerahkan Bu. Karena saya nggak paham ya. Oke Bu Ana dan Bu Nova. Boleh. Oke, kita langsung masuk intinya aja nih Bu. Apa sih bedanya ancaman sama peringatan? Kan sama-sama ngasih tahu hal buruk bakal terjadi. Ya, benar sering terjadinya kekeliruan antara ancaman dengan peringatan. Ancaman itu ucapan yang menekan untuk menakut-nakuti dengan dengan konsekuensi yang buruk. Nah, kalau misalnya peringatan itu dia lebih mengingati, menasihati, gitu kan, agar tidak terjadinya suatu hal yang tidak baik atau masalah di kelanjutan lainnya, gitu. Menurut saya peringatan itu hanya berupa sinyal-sinyal peringatan. Oh, jangan lewat sana, nanti akan ada bahaya, ada bayi begal. Tapi kalau ancaman itu berupa tindakan, pemaksaan, kamu harus begini, berupa tindakan intinya. Kalau ancaman itu, kalau peringatan itu hanya berupa sinyal-sinyal, oh akan ada bahaya. Seperti sekarang nih musim-musim hujan banjir, BMKG kan sering mengeluarkan peringatan. Oh bakalan ada cuaca buruk, hujan, hati-hati. Nah kalau ancaman itu kan udah langsung berupa tindakan. Awas kamu kalau begini, nanti akan begini. Oke. Itu menurut saya sih. Contoh ya? Paham nih, jadi kuncinya peringatan itu peduli sama keselamatan kita. Dan kalau ancaman itu memaksakan kehendak dia. Peringatan itu memang ya saling mengingati, menasehati untuk menuju suatu hal yang lebih baik, seperti itu. Ya. Benar, peringatan itu buat kamu biar dilindungi. Iya. Nah kalau ancaman itu membuat ngontrol kamu. Jadi jangan takut dengan peringatan. Belum. Ini ini contoh yang tadi. Jadi kata kuncinya atau kesimpulannya mengenai ancaman. Segmen terakhir kita. Iya. Jadi kata kuncinya kalau misalnya ancaman itu adalah menekan atau menakut-nakuti. Tapi kalau misalnya peringatan dia lebih kategori melindungi. Kan kita bawa ke kelas nih Bu. Kan ada sering banget guru tuh yang bilang, kalau tugas nggak kumpul atau kamu nggak siap PR, nilai kamu itu bakal 0. Nah, banyak siswa yang bilang nih kan Bu, ih ibu itu ngancem mulu sih, ih bapak itu kayak mana sih gitu. Menurut ibu gimana? Nah, kalau menurut saya itu adalah peringatan. Karena ada aturan dan konsekuensi yang jelas, gitu kan. Bukan bentuk untuk menakut-nakuti, bukan seperti itu. Nah, jadi jangan baper ya adik-adik. Itu sistem yang bekerja. Nah, kalau di rumah kan Bu, kalau ada orang tua yang bilang nih, awas ya kalau main HP terus, HP-nya ibu banting. Atau yang parah nih, HP-nya ibu buang. Nah, menurut ibu gimana sih? Peringatan atau ancaman? Iya, maksudnya ya? Iya. Oh ya, peringatan juga ya, ancaman juga sih. Iya. Karena dia orang tuanya menekan sih langsung. Iya. Kalau nggak begini, sebenarnya ya orang tua ya peringatan juga.
cuma sekaligus ancaman juga sih menurut saya. Gimana kalau saran dari Ibu ganti kalimatnya gimana sih? Kan misalnya tuh awalnya dia bilang, "Ih, kalau kamu main HP terus nanti mama buang atau ayah buang nih handphonemu." Kira-kira diganti jadi gimana kalimatnya? Kalau main HP aja, kalau secara pendidikannya ya mungkin ya. Saran pendidikan. Kalau main HP terus saja nanti mata kamu kabur, atau nanti makin lama sering main HP otakmu makin tidak bekerja, hanya melihat saja tanpa adanya kegiatan. Jadi lebih bagus nggak usah main HP sih, dikasih waktu aja main HP-nya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya siswanya udah jadwal nih main HP itu, terus kelewatan nih waktunya. Kira-kira gimana tuh bahasanya supaya dia mau berhenti main HP? Tadi kan sudah Ibu ingatkan kan, ini sudah berapa jam? Misal saya kasih waktu 2 jam. Kalau kamu tidak ikut aturan ya Ibu ambil saja HP-nya ya. Wah, bener juga tuh. Jadi kalau orang tua juga harus ngatur kalimatnya. Jangan nanti jadi orang tua yang musuh sama Ya, anaknya. betul. Oke. Intinya gini Bu Eka. Kalau dia peringatan itu dengan menggunakan nada yang lebih rendah, kemudian kalimatnya yang memang fakta seperti itu. Tidak ada suatu hal yang buruk untuk seseorang itu atau ancaman. Atau opini lah ya. Iya. Oke. Nah, kita masuk ke segmen 3 guys. Ini tentang studi kasus yang ada di medsos. Nah, kalau kita ingat ke belakang tuh, ada kemarin sempat heboh soal skincare. Ya, skincare. Ya, mohon maaf saya orang Batak ya. Jadi tentang skincare itu ada yang review atau yang nggak jauh-jauh nih makanan. Kita review makanan kan, terus menurut kita nggak enak, menurut yang influencer nggak enak, terus di review. Nah, kemudian sama pemiliknya tuh disomasi atau ditegur. Kira-kira menurut Ibu gimana? Soalnya itu kan serem banget Bu, kita di penjara gara-gara kita jujur. Ya, ini abu-abu ya. Iya. jadinya ya. Ya benar. Jika pemilik usaha bilang hapus atau saya lapor polisi gitu kan Bu, itu terdengar seperti ancaman. Tujuannya untuk membungkam. Namun sejatinya secara hukum itu sebenarnya peringatan, ya kan? Iya. Nah, dia memberitahu mas atau mbaknya postingan yang melanggar pasal sekian gitu kan, resikonya itu dipidana gitu kan. Lebih baik hapus sebelum proses hukum berjalan. Jadi sebenarnya sih dia ngasih contekan dia atau spoiler sama nasibnya kalau kita ngasal-ngasal ngomong di dunia maya. Betul. Itu menurut saya. Kalau menurut Ibu gimana sih? Cuma itu ya. Ya, begitulah. Menurut saya itu ya ancaman yang harus dituruti ya. Iya. Seringkali Karena kadang mengintimidasi gitu ya Bu Iya. ya. Jadi pelajaran buat siswa gimana sih Bu? Menurut Ibu? ya menurut saya ya memang siswa itu harus mendengarkan dan mengikuti peraturan sekolah. Kalau soal di sosial media nih, kadang-kadang kan ada tuh terlewar di TikToknya yang dia nggak suka. Kadang-kadang dia jadi haters. Nah, Iya. gimana sih? Haters itu benar apa salah itu sebenarnya? Salah dong, itu kan menabur kebencian. Terus. Jadi sebenarnya sih kalau kita ke toko makanan atau ke nonton atau kita lihat pakai makeup, kita sebenarnya ngasih kejujuran. Hanya kita nggak boleh bahasa kita yang harusnya nggak boleh kejam atau nggak bahasa kita tuh nggak boleh nakut-nakuti. Jadi kadang-kadang pemilik usaha itu atau toko makan itu cuma ngasih tahu jangan terlalu jauh kalau komentar kita. Ya kan Bu, kalau menurut Ibu di segi siswa sih gimana sih cara siswa menanggapi konten-konten yang ada di TikTok, Facebook atau YouTube kira-kira? Ya menurut saya sih ya hati-hati sih dalam mengetik. Karena kan itu mengakibatkan kalau kita salah ketik, salah komen, mengakibatkan nanti ada ancaman hukumannya ya, ada perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik di situ. Jadi menurut Ibu hati-hati bagi anak-anak kami yang mau komen di medsos apapun itu, TikTok atau Facebook, sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi diri sendiri. Ya, dan jangan jadi haters. Jadi setuju banget sama Ibu kita kalau dapat info atau konten yang ada di TikTok kita saring dulu. Iya. Kita cari dulu kebenarannya, benar apa enggak. Kalau benar ya kita pakai, kalau salah tanya gurunya. Nah, itu adalah bisa suatu ancaman juga bagi kita karena kan ada pasalnya. Iya, sharing sebelum
bertindak. benar. Saring dulu. Saring bukan sharing ya. Saring. Lagi, saring dulu sebelum sharing ya, guys, gitu ya. Oke. Share. Ya. Akhirnya udah sampai di ujung acara, Bu. Aduh, waktu kita tinggal sedikit lagi nih. Saya mau minta tips dong dari orang-orang, dari ibu berdua, Bu Nova dan Bu Ana. Kira-kira gimana sih buat siswa kalau merasa tertekan sama guru, sama teman, gimana cara bedain? Tanya sama dirimu sendiri, apakah tujuannya demi kebaikanmu di masa ke depan atau tidak gitu. Kalau guru marah nyuruh potong rambut, itu demi kerapian kamu, ya kan? Nah, itu adalah peringatan. Tapi kalau teman maksa minta uang jajan, kalau nggak dikasih kamu dipukul, nah itu baru ancaman. Ya, malah ya. Malah itu soalnya. Itu juga suatu tindakan kekerasan juga. Ini kalau ada yang kekerasan nih, ini menurut Ibu dia diam-diam aja atau gimana? Misalnya dia udah ngancem kan, terus dia akhirnya nggak ngasih, Ya benar. pukul. Cus lapor segera. Lapor sama pihak yang berwajib. Iya. Di sekolah wajibnya guru. Jangan kamu Siapapun berwajib itu. preman, kakakmu yang kelas 8 atau kelas 9. Jangan, itu bukan lapor ke situ ya. Itu malah menyebabkan masalah. Tapi guru. Iya. Sip, mantep banget. Oke, Bu. Buat guru sama orang tua, gimana sih cara menegur itu, Bu? Tanpa terdengar seperti mengancam, Bu? Ya, pertama ya dengan kata yang baik ya, dengan tutur kata yang sopan, yang lembut. Kemudian agak berhati-hati dalam memilih kata-kata. Karena anak-anak sekarang tahu anak SMP ya sudah mulai sensitif. Jadi tipsnya ya pakai kata-kata yang baik, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya contoh nih, Bu ya. Ini katanya apa ya? Lembut nih. Saya hukum ya kamu kalau ribut. Menurut itu ancaman atau peringatan? Peringatan sih. Udah ada namanya hukum. Iya, berarti udah ancaman ya. Walaupun lembut ya. Walaupun lembut. Jadi bukan soal di nada kurasa nih, Bu. Dengan kata-kata yang baik, lembut, Iya. tutur kata. Enggak lah. Satu itu Mm-mm. nada yang lembut, yang kemudian kalimat yang memang positif, yang fakta. Salah. Kalau misalnya tadi tuh keadaan kelas lagi ribut nih, Bu. Nah, Respon Ibu gimana? Tadi Ya. Bu, coba. Itu kita sedang membedakan mana ancaman sama peringatan nih. benar-benar dari contoh itu ya, Iya. gitu kan. Ya kita terutama kalau namanya kita manusia ya, pasti kita ada namanya emosi. Tapi sejatinya kita tarik nafas terlebih dahulu. Nah, tarik nafas, kemudian atur nada suara, baru tentukan, gunakan kalimat fakta, bukan emosi. Ya sesungguhnya apa? Gitu. Bukan ancaman terus kita berikan ancaman agar dia itu mau ngikutin kita. Itu salah. Contoh kalimatnya, Bu. Contoh kalimatnya gini. Anak-anak apa nih contohnya? Ya anak-anak contoh kalau ribut tuh. Anak-anak gimana tuh contoh kalimatnya? Anak-anak mana? Nah, contohnya gini, anak-anak jangan malas belajar ya, gitu kan. Kalau ribut loh, Bu, bukan malas belajar. Ini ribut. Ya, anak-anak, anak-anak jangan ribut di kelas ya. Anak-anak jangan ribut ya. Nanti kamu tidak paham apa yang saya bilang untuk menerangkan materi ini. Berarti misalnya dia kalau ribut, dia jadi nggak paham ya. Jadi Iya. mereka memang harus dikasih tahu logis memang. Kalau kita Benar. kalau kita ribut kan kita nggak paham. Itu memang anak-anak itu kan, Bu, soalnya sering bertanya. Gitu. Jadi contoh lain kira-kira menurut Bu Ana, ya kalau Saya misalnya sebagai ribut, guru ya, iya gitu. suasana lagi ribut. Iya, suasana ini lagi ribut nih. Suasana lagi ribut, saya diam dulu aja. Sebelum berbicara, diam, saya lihat dulu anak-anak. Mungkin secara naluri mereka, oh ibu-ibu sudah marah ya. Itu merupakan sinyal-sinyal peringatan juga sih untuk anak-anak. Oh ibu itu udah marah, ayolah kita diam. Oke. Nah itu pun saya rasa itu peringatan dan ancaman juga sih untuk anak-anak. Dan anak-anak mungkin lebih mengerti. Buat siswa yang paham, siswa yang punya attitude. Ya. Kalau nggak punya attitude, Bu, coba Ibu diam. Jadi juga. Jadi kalau kita ini ada siswa nih, attitude-nya masih perlu dipertimbangkan. Tapi biasanya saya lakukan itu aman-aman aja. Memang Iya. anak-anak itu mengerti ya. Iya. Nah, apalagi udah SMP. SMP Jadi Negeri 3 kalau Sunggal, gurunya guys. sudah berdiri, diam di depan, pasti mereka itu udah diam. Diam juga mereka biasanya. Itu kan merupakan sinyal peringatan juga. Berarti Ibu Tanpa ini, harus banyak berkata-kata keras atau kasar juga ya kan. jadi kalau yang dapat saya tangkap ini kan, kalau gurunya diam, ilmunya nggak datang. Benar. Kalau gurunya Dari diam, mana? mau dari mana datang ilmunya?
kalau di sekolah SMP Negeri 3 Sunggal, kami tidak memperbolehkan bawa handphone. Benar. Jadi sumber belajar kami hanya buku sama guru. Kalau di rumah ya boleh bawa handphone. Gitu kalau dari SMP Negeri 3 Sunggal. Nah, jadi memang kalau ibu gurunya udah diam, materi nggak jalan, ilmu nggak dapet. Ujian hilang, seperti menghayal lah kamu waktu ujian. Bisa Makanya saja jangan ribut. bisa saja kita diam gitu kan. Tapi kita kan ada tanggung jawabnya untuk apa sesungguhnya kita ini berada di depan siswa seperti itu. Ya berarti kan memberikan ilmu. Walaupun sedikit yang mereka tangkap, tapi mereka bawa pulang tuh bawa ilmu kan. Wah, ini semua informasi dari Ibu Nova sama Bu Ana ini semua kayak daging, Bu, legit ya. Sama kayak Bika Ambon tuh kenyang dan enak kalau dimakan tuh. Senggol dong ya kan. Makanan terus ya. Iya, jadi kesimpulannya tuh yang saya dapat sebagai host, mungkin anak-anak juga di luar sana atau orang tua atau siapapun yang lagi nonton nih, ancaman itu datang dari ego. Nah, gitu. Jadi kalau kita ngancam itu karena kita merasa sok kuat atau sok hebat, kita merasa di atas dari lawan bicara kita. Nah, Harus didengerin gitu iya, ya. jadi peringatan itu datang dari rasa peduli. Nah, guru-gurumu, orang tuamu, atau teman-teman yang baik samamu itu peduli, maka dia memperingati. Tapi kalau ada yang kayak bos di sekolahmu, itu ngancem. Dan buat bos-bos di sekolah ya, tolong kamu ubah, jangan ngancem, kasihan dirimu sendiri. Gitu. Nah, buat kalian semua pendengar setia, terima kasih udah nyimak sampai akhir nih. Bu Guru, gimana nih, kita selesaikan atau ada nggak kata-kata dari Ibu Nova atau Bu Ana ini buat siswa kita yang atau buat pendengar kita? Boleh. Kalau untuk siswa, disiplin bukan hukuman. Itu jalan menuju kemandirian. Oke, jadi apa tadi Bu? Coba diulang. Disiplin bukan hukuman. Itu disiplin itu bukan hukuman, tapi itu jalan menuju kemandirian. Disiplin, no Bukan hukuman, hukuman, tapi menuju jalan kemandirian. Kalau ada buat Ibu Ana, kira-kira ada nggak satu kalimat yang bisa dingiang-ngiangi di kepala dari siswa kita? Kepada anak kami, dimanapun kamu berada, mau di sekolah dimanapun, tetap ikuti aturan sekolah sehingga kamu selamat dimanapun berada. Kadang gini, orang tua sering menafsirkan, mengartikan bahwasannya konsekuensi disiplin sebagai hukuman belajar, padahal guru menerapkan aturan sekolah secara wajar. Buat orang tua juga, kami guru-guru ini nggak ada tuh niat ngancam sama sekali. Benar. Kami ini hanya memperingati agar anak-anak kita itu supaya mandiri gitu. Makanya ikuti aturan sekolah. Dan ikuti aturan presiden. Nah iya, untuk orang tua juga komunikasi yang tenang mengajarkan anak bertanggung jawab tanpa rasa takut seperti itu. Ya. Jadi komunikasilah yang baik, jangan berpikiran negatif, harus positif. Bahwasanya guru itu bukan untuk menghukum saja, tapi untuk membuat anak itu lebih disiplin dan bertanggung jawab. Untuk guru, gimana sih Bu Dok? Ya, tegas boleh, mengancam jangan, karena wibawa datang dari konsistensi, bukan emosi. Oke, ikut aja apa kata Bu Nova. Kita jempol tuh ketiganya. Oke, demikian podcast kami, podcast sederhana dari guru-guru SMP Negeri 3 Sunggal. Saya Bu Eka pamit undur diri dulu. Saya Ibu Nova juga Pamit sampai jumpa gitu. Iya. Saya Bu Nova pamit gitu. undur diri gitu. Iya. Saya Bu Nova sampai jumpa. Ya, ulang. Sampai Oke. jumpa mana? Ada di baling bawah loh. iya, Nanti Bu Ana juga sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu. Ya, Oke? ingat jangan asal takut. Sama-sama kita nanti Iya, ini iya. tikat dulu itu pun. Iya, iya. Biar sama, oke? Iya. Oke, demikian podcast kita. Semoga ilmu yang tadi ibu-ibu bagikan sama semua bermanfaat. Ibu Epe pamit undur dulu ya. Ibu Nova Nuriza, sampai jumpa. Ibu Ana, sampai jumpa lagi. Ingat, jangan asal takut, tapi harus tetap waspada. Waspadalah, waspada. Oke.